nikah sama dia? Pacaran 7 tahun dan akhirnya ditinggal nikah. Cal, Nanda, akhirnya kamu datang juga. Aku mau bilang sesuatu sama kamu. Hari ini aku mau pergi keluar kota. Aku akan benar-benar kerja. Selama 2 tahun, aku akan menjadi orang yang sukses dan banyak uang. Aku akan jadi orang kaya. Dan aku akan kembali untuk kamu. Kamu tunggu aku ya. Cal, kamu tak harus melakukan itu semua untukku. Kini semua telah berbeda. Nanda, kamu harus percaya sama aku. Setelah aku pulang nanti dan menjadi orang yang sukses, kamu tinggalkan Rehan dan kembali kepadaku. Mana mungkin bisa seperti itu? Rehan sekarang adalah suamiku. Aku telah menikah dengannya. Tapi kamu menikahi hartanya. Kamu tidak benar-benar menikahi Rehan. Kamu tidak mencintainya. Kamu masih mencintai aku, kan? Dengan sadar, aku benar-benar telah menikah dengannya. Mencintainya atau tidak, aku dan Rehan telah menikah secara sah. Dan pernikahan ini bukan suatu kepura-puraan. Nanda, sekali ini saja. Percaya sama aku ya. Selama ini kamu sudah banyak berkorban. Ini semua adalah salahku. Kamu sudah banyak menderita. Selanjutnya, biarkan aku yang menyelesaikannya. Ya. Aku tidak bisa, Cal. Maafkan aku. Pernikahanku dengan Rehan adalah suatu tanggung jawab yang harus aku jaga. Aku akan tetap bersamanya. Apa kamu sekarang mulai mencintainya?
Nanda masih sering melamun. Rasa bersalahnya masih tetap ada. Mungkin karena kamu belum mengikhlaskannya, Cal. Mau seberapa besar cintamu kepadanya, kini Nanda sudah menjadi istri sahku. Dan aku tidak peduli apakah Nanda cinta sama aku atau tidak. Yang jelas, kini Nanda sudah menjadi milikku seutuhnya. Aku mencintai Nanda, Cal. Sangat mencintainya. Sejak aku mulai mengenalnya. Mau kemana? Santai dulu dong. Kita nggak bakal macam-macam kok. Iya gak? Ada apa ya? Apa masih kurang yang aku kasih tadi pagi? Kami masih butuh buat keperluan yang lain. Ngerti nggak? Yang aku kasih tadi pagi kan juga udah lumayan banyak. Aku sengaja kasih kalian banyak biar kalian gak minta lagi. Udah, kamu gak usah banyak tanya. Tinggal kasih aja, kan gampang. Oke, tidak masalah. Tapi apakah kalian tidak bosan meminta-minta? Kamu jangan lunjak ya. Jangan samakan kami dengan pengemis. Pakai harta orang tua aja belagu kamu. Udah. Kami juga tadi ngomong baik-baik ya. Kalau emang itu gak masalah buat kamu, tinggal kasih aja, beres. Lagian harta orang tua kamu gak bakalan habis-habis. Anak manja seperti kamu cuma bisa mamerin harta orang tua aja, tahu gak? Ada apa nih? Nanda, enggak. Kamu sedang apa, Vi? Enggak, Nanda. Kagak ada apa-apa kok. Sejak saat itu, aku benar-benar mencintainya, Cal. Aku mohon ikhlaskan Nanda, Cal. Kamu tenang saja. Nanda akan kujaga baik-baik dan aku akan membahagiakannya. Kita semua tahu kalau kita orang pas-pasan. Dan bukan salah dia terlahir dari keluarga kaya. Kalian semestinya nggak melampiaskan kekesalan kepadanya. Ya gak gitu juga, dak. Selain dia kaya, dia anaknya baik. Aku nggak pernah ngelihat dia memamerkan harta orang tuanya. Karena dia tahu harta orang tua itu bukan sesuatu yang harus dibanggakan. Jangan rusak citra orang-orang miskin ya. Setidaknya masih banyak orang-orang miskin yang baik akhlaknya. Dan harusnya dia kalian jadikan teman. Baik, dak. Kami minta maaf ya. Loh, kok sama aku? Ke dia lah. Minta maaf ya. Maaf ya. Aku tahu Nanda masih mencintaimu, tapi aku tak peduli. Aku akan bersabar agar Nanda melupakanmu dan berusaha untuk mulai mencintaiku. Oh jadi gitu. Tapi selama ini aku yang menjaga Nanda. Bertahun-tahun aku yang selalu membantunya dalam kesulitan. Dan kamu bisa apa? Kamu jangan khawatir. Ini kan yang kamu butuhkan sekarang. Anggap saja aku balas budi kepadamu atas kebaikanmu kepada Nanda. Oke, aku ambil. Oh, jadi hanya segini jumlahnya. Setelah apa-apa yang aku korbankan kepada Nanda. Itu hanya permulaan, Cal. Setelah ini akan ada kiriman per bulannya. Selama yang kamu mau. Bahkan bisa lebih dari itu.
saja nanti. Ini kan yang kamu mau? Ambil ini. Aku berikan jatah bulananku kepada kamu, biar kamu lebih kenyang. kamu lakukan, Cal? Apa kamu sudah gila? Hentikan, Cal! Hentikan!
Kenapa kamu kesini, ha? Kenapa? Kamu tidak semestinya melihat aku menderita seperti ini. Tinggalkan aku sendiri. Apa? Ini konyol sekali, Cal. Kamu kekanak-kanakan tahu nggak? Ini nggak ada gunanya sama sekali. Cepat pergi. Tinggalkan aku sendiri sekarang juga. Cepat, pergi. Tinggalkan aku sendiri. Cal! Cepat pergi, Astri. Aku tidak mau kamu terluka. Kenapa? Kamu mau pukul aku, Cal? Pukul, Cal. Jika itu bisa membuat kamu tenang. Emangnya aku ini siapa, ha? Sehingga aku perlu kau hibur. Aku tidak butuh simpatisan dari orang lain. Aku juga tidak butuh belas kasihan dari kamu. Cal, aku adalah teman kamu dan Nanda. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa tak semuanya harus berjalan dengan apa yang kamu inginkan. Kamu tidak bisa memaksakan kehendakmu sendiri. Dan apa yang kamu lakukan saat ini sangatlah berlebihan, Cal. Berlebihan? Kamu tahu apa, ha? Kamu tahu apa tentang perjalananku selama ini? Cukup. Aku mau kamu pergi dari sini sekarang juga. Aku tak mau meluapkan emosiku kepada kamu. Pergi, Astri. Pergi sekarang juga. Oke, baik. Aku akan pergi. Tapi ketika kamu juga pergi dari tempat ini, Cal. Apalagi? Kamu sedang berusaha untuk apa? Apa yang sedang kamu tunjukkan? Kepeduliankah? Solidaritaskah? Atau apa? Aku ini hanya sampah. Aku ini pecundang. Semakin kamu bertingkah laku seperti ini, aku semakin yakin bahwa aku memang tidak berguna. Aku tidak perlu kau kasihani, Astri. Aku juga tidak perlu dikasihani oleh siapapun. Meskipun aku miskin, tidak sepantasnya orang lain merendahkanku seperti ini. Aku tahu, Cal. Aku mengerti perasaan kamu saat ini. Tidak ada seorang pun yang mengerti tentang perasaanku saat ini. Aku hanya gembel. Aku hina. Aku miskin. Aku pecundang. Dan biarlah tetap seperti ini. Karena tidak ada seorang pun yang peduli kepadaku. Aku peduli sama kamu, Cal. Dan aku sayang sama kamu. Iya, kamu benar. Banyak sekali orang di luar sana yang tidak memperdulikan kita. Semakin banyak kita meminta kepedulian mereka, mereka malah semakin mengabaikan kita. Dan malah menganggap kita itu tidak ada. Dan aku juga tahu bagaimana rasanya harus menerima kenyataan orang yang kita cinta harus memilih orang lain. Dan apakah dengan begitu hidup kita harus selesai? Enggak. Dan apakah hidup ini tentang harus bagaimana dipedulikan oleh orang lain? Apakah dengan kita memberikan kepedulian kepada orang lain, kita juga harus mendapatkan kepeduliannya? Kalau kita benar-benar mencintai seseorang, kita tidak harus meminta kepeduliannya kembali. Kita harus belajar mengikhlaskannya, walau tidak hidup bersama. Kamu mudah berbicara seperti itu. Karena kamu tidak di posisiku sekarang. Bagaimana mungkin kamu tahu tentang kehidupan aku setelah aku meninggalkan kamu dengan Nanda? Bahkan aku tidak berharap kamu tahu apa yang aku lakukan setelah aku pergi. Walaupun aku hidup miskin, aku tetap berusaha semangat untuk hidup. Bekerja sekuat tenaga dengan harapan itu dapat mengubah nasibku. Dan aku tidak menganggap itu sebagai penderitaan. Karena bagiku, miskin bukanlah sesuatu yang hina. Menjadi kaya juga belum tentu memiliki jiwa ikhlas dalam memberi.
aku lebih memilih miskin, tapi bisa melapangkan hatiku untuk memberikan yang terbaik pada orang lain. Mungkin harta terbesar yang dimiliki oleh orang miskin hanyalah memberikan kepeduliannya kepada orang lain tanpa balasan. Dan mungkin hanya itu yang bisa diberikan oleh orang miskin seperti aku. Belajar untuk ikhlas. AC gimana dong? Gak apa-apa kok. Kalian berangkat duluan aja. Aku terus sendiri. Beneran? Beneran nih? Bener. Jadi aku duluan ya. Ya udah, thank you Sri. Sampai ketemu besok ya. Nanti ketemu lagi besok. As, kamu gak perlu keluar sekolah kalau kamu gak mau ngelakuin itu. Aku terpaksa, Da. Aku minta maaf. Aku gak bisa melanjutin sekolah. Aku harus bantu kedua orang tua aku buat kerja. Selama aku pergi, aku kerja, Cal. Banting tulang agar kedua orang tua aku dapat melanjutkan hidup. Karena mungkin hanya akulah harapan mereka. Apakah ada yang peduli dengan apa yang aku rasakan? Bahkan aku tidak berharap kedua orang tuaku tahu apa yang sebenarnya aku inginkan. Aku hanya ingin mereka hidup bahagia. Aku tidak ingin mereka mencemaskanku. Karena aku tahu mereka sangat membutuhkan aku, Cal. Tugas kita hanya memberikan kepedulian kita kepada orang-orang yang kita sayang tanpa pamrih. Aku sedang berusaha untuk itu semua, Cal. Dan kamu masih berpikir apakah ada yang peduli padamu atau tidak? Bahkan kamu masih mengharapkan kepedulian dari orang yang kamu cinta. Itu bukan cinta, Cal. Tugas orang yang mencintai hanya memberi dan berkorban, bukan hanya menerima. Dengan memberi dan berkorban, tugas kita dalam mencintai seseorang sudah selesai. Itulah makna cinta yang sebenarnya, Cal. Sungguh berat. Aku juga lebih memilih dicintai daripada mencintai. Sakit, Cal. Aku tahu perjalanan hidupmu, Cal, walaupun kamu tidak menyadarinya. Rasa kepedulianku dari dulu hingga sekarang tidak pernah berubah. Karena aku sayang, Cal. Aku ikhlas kamu memberikan kasih sayang kamu terhadap orang lain. Karena aku cinta, Cal. Dan aku tidak ingin mempermasalahkannya. Hidupku sudah sulit, Cal.
Astri. Astri aku. Udah, Cal, cukup. Sekarang, apapun yang mau kamu lakukan, lakukan, Cal. Kamu menyakiti diri kamu, lakukan, Cal. Kamu mau nyiksa diri kamu, silahkan, Cal, lakukan. Bahkan sampai kamu mati pun, silahkan, aku tidak akan menghalangi. Karena aku sudah tidak peduli. Astri. Mana cepat-cepat? Apaan ini? Kok kamu nyolot? Gaya kamu yang songong, sok-sokan malak, kampungan. Apa kamu bilang? Aku kampungan. Berani kamu. Apa? Wah, berani kamu. Ada apa ini? Kami hentikan. Maaf ya. Allah, sok bijak. Kalian berdua sekongkol kan? Lagian, kenapa sih harus ada orang miskin kayak kalian berdua di sini? Apa kamu bilang? Dia kagak tahu apa-apa. Ini urusan kamu sama aku. Kalian berdua itu sama aja, tahu nggak? Orang miskin kayak kalian berdua itu hanya bisa jadi sampah, nggak ada gunanya. Udah, Cal. Udah. Kamu tahu gak tadi siapa? Tadi itu anak baru dan masih keluarga sekolah. Coba banget sih kamu. Ya maaf, aku nggak tahu apa-apa. Ya makanya tanya dulu, jangan sok-sok jagoan, bos. Udah. Lagian, sejak kapan kalian suka melakukan hal iseng seperti itu? Meskipun kita tidak punya apa-apa, tapi jangan sesekali merendahkan diri kalian dengan melakukan hal murahan seperti itu. Ya kan kita juga ngelakuinnya secara baik-baik, Cal. Sekalipun dia ngasih dengan cara terpaksa, berarti itu bukan baik-baik namanya. Kamu sih. Nanda, Rehan? ini Buat apa ini? bisa titip ini gak? Aku mau ngasih ini buat mereka agar mereka mau jadi temanku dan gak ganggu aku lagi. Jangan kayak gitu caranya. Kalau kamu mau mereka jadi temanmu dan gak ganggu kamu lagi, coba deh tunjukkan kepedulianmu dan dapatkan hatinya. Kalau mereka menerima uangmu bukan atas kepedulianmu, berarti mereka gak punya hati. Sebenarnya mereka itu orang-orang baik. Kamu tenang aja ya, mereka gak akan ganggu kamu lagi. Mereka itu teman baik aku. Nanti aku yang urus. Itu uangnya kamu pakai jajan aja, ya. Yaudah kalau gitu aku duluan ya. Dadah. Nanda.
melakukan itu kepadanya. Ya maaf, aku gak tahu kalau dia akan seperti itu. Harusnya kamu tanya dulu sama aku. Apa yang kamu lakukan bukan cara untuk menyelesaikan masalah. Asal kamu tahu ya, tak semuanya bisa diselesaikan dengan uang. Aku hanya ingin membantunya, Dak. Aku tahu dia lagi membutuhkan uang. Dengan cara kamu memberikan uang secara cuma-cuma, itu sama saja dia menjual jasanya untuk menjaga aku selama ini. Dia melakukannya secara ikhlas. Bukan gitu caranya. Kamu hanya perlu mendapatkan hatinya. Walaupun aku dan dia miskin, tapi kita tidak serendah itu. Apa? Kita? Kamu sudah menikah dan menjadi istriku, Nanda. Dan kamu masih bilang kamu dan dia dengan sebutan kita. Seharusnya kamu dan dia bisa lebih menghargai kebaikan orang lain. Sudahlah, abaikan kasih sayang seorang suami kepada istri yang cintainya. Kamu jangan khawatir ya. Aku akan bantu kamu untuk beberapa bulan ini. Jangan, Cal. Kamu udah banyak direpotin sama aku. Sudah saatnya sekarang aku membantu keluargaku sendiri.
Ya ampun, Cal. Apa yang terjadi? Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, aku nggak apa-apa. Tapi ini luka kamu. Nggak usah, aku bisa sendiri kok. Cal, kamu kenapa? Kamu berantem lagi ya? Katanya kamu gak akan berantem lagi. Nggak, aku nggak apa-apa, ini hanya salah paham aja kok. Salah paham gimana? Ini bonyok kayak gini. Ih, kamu kenapa sih ini lihat bengkak kayak gini? Nggak apa-apa, dikit kok. Daripada kamu tuh jerawat. Ih, apaan sih? Jangan suka ngalihin pembicaraan coba. Itu ada daripada aku. Dasar. Ya, kamu kenapa? Nggak apa-apa, serius. Oh, Aku nggak apa-apa tuh, lihat. Daripada kamu kalau tuh. gak apa-apa itu lihat. Ini kenapa? Ini kegores dikit, nggak apa-apa. Kegores. Daripada kamu tuh, lihat. Seharusnya kamu dan dia bisa lebih menghargai kebaikan orang lain. Sudahlah, abaikan kasih sayang seorang suami kepada istri yang cintainya.
Udah Nanda, kamu gak salah. Kamu udah melakukan hal yang benar. Rehan orang yang baik, dan dia sangat menyayangi kamu. Mematuhi suami adalah harga diri seorang istri, dan merupakan permata yang tak ternilai harganya. Karena menikah itu memindahkan surga dari telapak kaki ibu kepada seorang suami. Ibu boleh bertanya sesuatu? Apakah kamu tidak ada sedikit pun perasaan kepada Rehan? Astri, aku minta maaf ya. Astri, apa benar yang tadi kamu katakan tentang kamu selama ini yang... Udahlah, aku hanya terbawa suasana, Cal. Dari mana kamu tahu aku akan pergi? Hah? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Astri, Icalnya ada, Pak. Icalnya kan udah berangkat. Berangkat kemana? Emang gak cerita sama Asri? Ical pergi ke stasiun, baru aja. Ical mau pergi keluar kota buat kerja. Oh gitu. Ya udah, Pak. Asih pulang dulu ya, Pak. Assalamualaikum. Oh, aku perlu sedikit waktu, Sri, untuk memikirkannya kembali. Cal. Nah, kamu nggak? Sebenarnya tadi... Ya. Diambil lagi kan nih? Enggak, Bang. Kayaknya saya mau langsung lepas aja, Bang. Seriusan? Serius. Oke. Tapi, Bang, jangan dijual lagi ya. Kayaknya kalau misalkan nanti saya pulang, saya mau ambil lagi. As, aku benar-benar minta maaf ya. Selama ini, aku tidak tahu tentang kamu. Sepintas aku menjadi orang yang sangat egois, hanya memikirkan tentang perasaanku saja. Aku tidak tahu kalau selama ini kamu... Cal. Sekarang jam berapa? Oh iya, iya.
semuanya dari Ical. As, selama ini Ical yang selalu bantu aku. Dia sudah banyak berkorban. Aku menikahi Rehan karena dia orang baik dan pekerja keras. Aku ingin Ical sadar. Aku ingin Ical bangkit dari kesengsaraannya. Supaya dia bisa bekerja dan merubah nasibnya. Tapi tak sepantasnya kamu menghukum dia dengan cara meninggalkannya, Dak. Enggak, As. Aku hanya merasa kalau Ical bukan benar-benar jodohku. As, Ical orang yang baik. Kamu tunggu dia pulang ya. Biarkan aku yang pergi dari kehidupan kalian. Cinta yang tidak pernah sengaja menyemai benih di hati yang tandus. Tidak juga sengaja tertanam di dalam hati seseorang. Tapi siapa mau bersanding dengan luka di atas segala rasa yang diperjuangkan atas dasar sebatas suka. Aku yang menunggu, dan dia tetap mengejar yang telah berlalu. Bahkan, ketika langkah kakinya pergi untuk melupakan masa lalu, aku tetap setia pada rasaku. Berdiri dengan keyakinan, ia akan berpulang pada pelukanku. Walaupun sesak bukan main. Kalau aku perjuangkan tangan yang sudah menengadahkan nama lain. Tiada kebahagiaan yang menyertai air mataku. Selain daripada ego, dia harus membalas rasaku. Jika memang apa yang kuusahakan ini salah, kiranya Tuhan sadarkanku dengan cara yang mampu membuat bibirku merekah. Aku pasrah, di sela perih menahan amarah ketika yang kukasihi tidak dapat aku miliki. Dikala membuka mata, aku tersadar bahwa semua bukan tentang kisah rasaku saja. Cinta bukanlah nyata,
bagi mereka yang menganggap kenyamanan dunia lebih indah. Rasa cinta adalah perjuangan sampai akhir yang takkan mudah kau garap. Dan semua orang berhak berjuang atas dasar cinta. Ya Allah, Ical. Cal. Bangun, Cal. Ical, bangun. Malah sibuk mimpi. Jadi berangkat nggak nih? Oh iya, maaf, aku ketiduran nih. Ketiduran. Bisa bangkrut perusahaan kalau diisi sama orang-orang pemalas kayak lu. Cuma tidur sebentar kok. Sebentar apaan? Tetap aja males. Oh ya, meeting hari ini di cancel ya. Pak Iwannya sibuk keluar kota. Pak Iwan lagi. Ya elah, lu baru kerja 8 bulan udah ngeluh mulu lo. Lu tahu sendiri juga kan Pak Iwan tuh kayak gimana orangnya, nggak jelas. Yaudah yuk berangkat. Gue capek banget tahu. Ya udah yuk. Hidup sederhana bersama selamanya, berharap bahagia. Alasanku pergi, pulangku kembali, demi cinta yang tak kau simpan. Melayang, layangan tanpa benar. Melayang, layangan tanpa benar. Alasanku pergi, pulang dan ku kembali, demi cinta yang telah kau simpan. Ku coba ikatkan tali yang tak kau ke langit untuk mencapai segala impian. Ku tarik kau ke bumi, kau angkat untuk kembali ganti angkasa luas yang telah kau capai. Kau lama bersama bintang dan tak bisa membawa pulang layangan tanpa benang yang indah menghina, hanya bisa Kemarin pasang maksudnya orangnya walaupun orangnya bisa walaupun nyari siapa orangnya jadi apa sekali udah orang gila. Aku mau dipotong-potong tapi dia aja nggak mau ya udah ya bagi gue bukan jadi itu natural. Tapi aku kasihan banget guys nih bagi udah berapa kali nonton ini. Please guys, lu serius I syuting teh. Karena kan hari ti waktu di beres skrip teh buru-buru banyak. Apa ketima, apa di kamar. Gimana lagi terasare. Jeung non mau separuh gue hari pas waktu na syuting, teu apa skrip apa kurang teh nya. Bayangna geus 3 jam dan menang naon. Gitu guys. Tahap karena tidak ada seorang pun yang peduli kepadaku. Syutingnya kita ayo pas kali sampai gambarnya semua dicoba ditampar sampai dia juga ditampar guys masih kalah kurang tadi juga Ya Allah, tanganku berdosa guys. coba tangan naon baik kau tak peduli aku sakit hati. Dan sadari aku tiada berarti. kalau tahu kan dia hari ini yang dilanjutkan terus skrip asap Layangan tanpa benar.
berharap semuanya lancar. Jadi gak usah terburu-buru. Kalau belum siap, bisa tunangan dulu atau nabung-nabung dulu gitu. Iya gak? Bah, aku sangat mencintai Ical, As. Aku berpikir aku bisa melupakannya dan bahagia bersama Rehan. Selama 2 tahun aku menunggu itu semua, tapi tidak bisa, As. Kita tak harus mengikuti apa perkataan Abah. Itu hanya sekedar saran. Abah memang ada-ada saja. Jadi dimaklum ya. As, aku akan mengikuti keinginan abah kamu. Kamu jangan khawatir ya. Kenapa kamu merasa paling berhak dalam menentukan hidup seseorang harus bagaimana ke depannya? Kamu seharusnya sadar, banyak orang di luar sana yang tidak hidup dengan masa lalu. Kenapa kamu berpikir kalau kamu tidak akan dilupakan? Aku tidak bersedih dan menyesali kemiskinanku. Karena mungkin kaya bukan bagianku dalam hidup. Aku hanya sedih melihat Nanda tidak bisa bahagia dengan orang yang dicintainya. Dan itu adalah aku. Apa kamu tahu alasan kenapa aku mempertahankan Nanda sampai aku berkorban apapun? Karena dia mencintaiku. Aku tidak mau dia bersedih. Aku tidak mau dia menderita. Karena cinta dia kepadaku yang begitu dalam, maka aku wajib mempertahankannya. Ya, kalau dia tidak mencintai kamu, ngapain kamu nikahin dia? Dan Rehan sampai saat ini masih menunggu istrinya untuk mencintainya. Parah banget kan istrinya. Ngapain juga dinikahin kalau misalkan gak cinta? Aku menikahi Nanda bukan karena aku mencintai dia saja, tapi aku juga ingin membantunya. Seperti kamu bilang, tidak semua orang diberi amanat harta. Begitu juga cinta, tidak semua orang mendapatkannya. Aku bukan lagi anak kecil, Cal. Aku bukan anak SMA yang bisa dibodoh-bodohi. Kamu lihat kan dia? Bisa saja cintanya juga bukan untuk aku. Ini semua omong kosong. Oke, baik. Kalau memang alasan cinta sejati yang membuatmu menerima Nanda kembali dalam hidupmu, lalu bagaimana dengan Astri? Dia mencintaimu juga. Dan dia memberikan perhatian lebih sama kamu, Cal. Bukankah dia yang menuntunmu memulai hidup baru dan memberimu semangat sehingga kamu menjadi seperti ini? Aku hanya ingin memastikan mereka berdua kembali bersama, supaya aku bisa lebih cepat pergi dari sini, kembali keluar kota, kembali beraktivitas untuk menjadi seorang perempuan pekerja keras. Sebelum kamu pedulikan orang lain, kamu juga harus peduli terhadap dirimu sendiri. Untuk apa, Cal? Aku tidak tertarik terhadap harapan yang diberikan oleh manusia. Manusia hanyalah manusia. Sewaktu-waktu tujuannya bisa berubah. Aku sudah cukup dikecewakan, Cal. Aku merasa seperti dibawa ke langit lalu dijatuhkan. Tujuanku sudah berubah, Cal. Tadi kamu pernah bilang, apakah Ical dan aku saling mencintai? Ya, benar. Dia hanya mencintai kamu seorang. Dari semenjak dia mengetahui cinta, hanya kamulah cinta pertama dan terakhirnya, Dak. Jadi, sekarang kamu mau pergi begitu saja?